Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Tertila, NIM 1930404061 dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah Instansi Yayan Batu Sangkar. Di sini saya menjelaskan latar belakang produk. Latar belakang produk berbicara mengenai barang bekas atau barang yang dibuang begitu saja. Hal yang pertama terlintas di pikiran kita pasti barang-barang tersebut hanya sebuah sampah atau rongsokan yang tidak lagi terpakai. Padahal bila kita jeli melihat peluang barang bekas dan dapat mendatangkan pundi-pundi rupiah bahkan dalam jumlah besar. Salah satunya barang yang kita anggap sebagai sampah tapi ternyata memiliki nilai yang tinggi dan bisa menjadi sebagai peluang bisnis ialah buah kelapa yang telah tumbuh, yang terbuang di jalan, ladang, sawah, atau tempat-tempat tertentu. Kelapa adalah sebuah pohon serbaguna bagi masyarakat tropika. Hampir semua bagiannya dapat dimanfaatkan orang, dan salah satunya buah kelapa yang telah tumbuh. Kebanyakan orang beranggapan jika buah kelapa sudah tua dan tumbuh tunasnya tidak memiliki manfaat lagi atau kegunaan lagi selain untuk ditanam atau dibudidayakan kembali menjadi pohon kelapa. Namun, anggapan tersebut salah. Ternyata, buah kelapa tersebut bisa dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Ya, siapa sangka hal yang berawal dari sebuah keisengan dari sebuah karya yang sangat menarik, yaitu kelapa bonsai. Cukup banyak tanaman atau pohon yang bisa dijadikan sebagai bonsai. Salah satunya adalah pohon kelapa. Bonsai merupakan salah satu cara tanam hias yang menarik. Tanam bonsai kelapa memiliki bentuk yang unik serta cocok bila dijadikan sebagai hiasan rumah. Kelapa bonsai merupakan hasil karya seni yang sangat bernilai jual tinggi. Bentuknya yang indah dan tidak merusak lingkungan. Pengolahan batok kelapa kering ini justru malah membantu untuk mengurangi limbah kelapa yang tidak bisa lagi diolah oleh masyarakat pada umumnya. Dari penjelasan latar belakang di atas, maka kami tertarik untuk melakukan kegiatan usaha dengan memproduksi sendiri produk yang kami buat berupa kerajinan tangan kelapa bonsai. Ternyata hal yang berawal dari sebuah keisengan menghasilkan sebuah karya yang memiliki nilai yang tinggi dan menjadi peluang di bisnis yang menjanjikan. Pinter banget deh cucu kakek. Selanjutnya yaitu tujuan bisnis produk. Tujuan kami dalam memilih bisnis ini yaitu untuk memanfaatkan barang bekas atau barang yang dibuang menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual tinggi. Dan kami berharap dapat menarik minat konsumen untuk memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitarnya, serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Dan tidak hanya itu tujuan kegiatan usaha kami juga ingin menyalurkan ilmu yang kami miliki, yaitu kemampuan di bidang kerajinan tangan. Di dunia usaha bentuk dari pengalaman dan juga ingin berinovasi dengan barang yang tidak terpakai, sehingga bisa diolah menjadi barang yang memiliki potensi menjadi pundi-pundi rupiah. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi usaha. Yang pertama yaitu tentang poin profil. Nama usaha yang kami dirikan yaitu Kelapa Bonsai, dengan pendirinya terdiri dari 3 orang, yaitu Liut Sabita Tertila, Olvi Amelia Felingga, dan Erlinda Juniati. Alamat produksi Padang Panjang, kontak person 0812 6154 6889, email olviameliafelingga123@gmail.com. Berikutnya poin identitas di lingkungan. Kami merupakan mahasiswa Yayan Batu Sangkar dengan jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semester 3. 2000 years later. Latar belakang terbentuknya usaha. Berawal dari kebiasaan saling berkumpul dan saling berdiskusi bersama, serta saling bertukar pikiran, kami menemukan sebuah kesamaan pikiran dan memiliki visi dan misi yang sama, yaitu membuka sebuah bisnis dengan memanfaatkan peluang yang ada. Ketika kami sedang belajar mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah, di mana mata kuliah tersebut mengajarkan bagaimana cara menemukan peluang bisnis yang menjanjikan. Dari situlah kami mulai mempraktikkan ilmu yang kami dapat. Kebetulan di salah satu tempat tinggal kami ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang maha besar dengan segala kuasaan dan ciptaannya, yang mana kita dianugerahi tanah yang subur agar bisa menanam berbagai macam tanaman. Sebagai salah satu peluang
adalah pohon kelapa yang merupakan komoditi terbesar dan mudah dijumpai di seluruh Indonesia. Kelapa juga memiliki eksistensi yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dapur para ibu rumah tangga. Namun, ada beberapa kelapa yang tidak bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah buah kelapa yang sudah tumbuh. Dikarenakan semua buah kelapa tumbuh tidak bisa ditanam kembali, maka sisanya banyak yang menjadi limbah. Melihat hal ini, kami sebagai calon pebisnis di masa depan mencoba mencari ide dan gagasan agar buah kelapa tumbuh ini bisa diolah dan bernilai jual. Dan kami pun mencoba untuk membuat karya yang dinamakan kelapa bonsai. Maka dari itu, kami menjadikan peluang ini sebagai ide bisnis. Selain bahan bakunya yang mudah didapatkan, pengelolaannya pun juga sangat mudah, dan hal ini juga bisa membantu mengurangi limbah kelapa. Selain itu, kami memilih kelapa bonsai sebagai ide bisnis tanaman hias guna bertujuan untuk meminimalisir diproduksinya tanaman hias plastik agar limbah plastik tidak semakin bertambah. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang uraian produk atau proses produksi. Mari kita lihat apa saja alat-alat dan bahan yang dibutuhkan untuk proses produksi. Alat-alatnya terdiri dari kapak atau parang, pisau, amplas atau gerinda, kaleng atau juga pot bunga. Bahan-bahannya sangat mudah sekali: kelapa yang telah tumbuh, tanah yang telah bercampur pupuk, dan juga cat. Langkah-langkah dalam proses pembuatan kelapa bonsai ini diawali dengan proses pencarian kelapa tumbuh. Setelah ditemukan, kelapa dipisahkan dari kulitnya. Setelah pemisahan batok kelapa dan kulitnya, proses selanjutnya adalah pengamplasan batok kelapa. Hal ini dilakukan agar sabut-sabut halus yang ada di batok kelapa menjadi hilang dan bersih. Setelah bersih, proses selanjutnya adalah proses mencat batok kelapa. Warna dalam pengecatan ini diatur dan disesuaikan dengan selera atau warna yang kita inginkan. Setelah proses mencat, sediakan media tanam atau pot yang sudah berisi tanah yang sudah dicampur pupuk. Setelah ditanam, kelapa pun jadi dan bisa untuk dipasarkan. Jangan lupa perhatikan juga cara merawat kelapa bonsai ini. Perawatannya sangat mudah. Cukup lakukan penyiraman sekali sehari saja, boleh di pagi maupun di sore hari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perencanaan pemasaran bisnis. Pada bagian ini terdapat target pasar atau konsumen. Target utama pasar kami ialah seluruh kalangan yang ada di Payakumbuh, Batu Sangkar, dan juga Padang Panjang. Selain itu, kami juga berusaha untuk memasarkan produk kami di seluruh daerah yang ada di Sumatera Barat. Situasi persaingan pada saat ini, perusahaan kami merupakan perusahaan perdana yang bergerak di bidang produk ini, sehingga peluang laku produk dapat terjamin. Strategi pemasaran yang kami lakukan ialah: yang pertama, sebelum menjalankan perusahaan, setidaknya kami mendapatkan konfirmasi terkait tentang produk yang kami tawarkan. Yang kedua, mensosialisasikan produk kepada konsumen dan memberikan harga diskon serta bonus-bonus lainnya. Yang ketiga, menggunakan media promosi, yaitu media cetak seperti pamflet. Kedua, media elektronik seperti radio kampus, media sosial. Yang ketiga, media lainnya, mengikuti berbagai macam pameran. Yang keempat, memberikan inovasi dan berbagai keunikan serta kestabilan harga produknya. Terdiri dari produk berinovasi dan memiliki daya tarik, serta harga terjangkau dan
lokasi atau tempat penjualan strategis dan banyak dilewati oleh konsumen. Aspek usaha di masa yang akan datang. Pada aspek usaha di masa yang akan datang, kami melihat kondisi pasar dan pengrajin saat ini. Setiap waktu terjadi perubahan dari peminat khususnya pada produk kami. Kami bertekad untuk tetap memasarkan produk kami yang kami hasilkan. Untuk itu kami utamakan khususnya di wilayah Tanah Datar. Tidak hanya itu, kami juga berusaha untuk memasarkan lewat internet, di situs sosial, dan situs-situs banyak yang diakses oleh kalangan masyarakat. Dan tidak hanya itu, kami juga akan berusaha untuk memasarkan produk kami di Shopee atau Tokopedia seperti contoh berikut ini. Dengan strategi yang kami pasang ini, usaha kami di masa yang akan datang akan terjamin dan akan lebih optimal. Analisis SWOT. Yang pertama ialah kekuatan. Kekuatan dari produk kami ialah harga relatif murah, produk yang menarik dan khususnya untuk para kaum hawa atau kaum perempuan. Proses pengolahan produk tidak terlalu memakan waktu serta tidak terlalu rumit. Bahan yang digunakan mudah didapatkan dan juga ramah lingkungan. Kelemahan dari produk kami ialah akan cepat mati jika tidak dirawat dengan baik dan benar. Opportunity. Yang pertama, belum adanya orang yang menjual produk ini di daerah Padang Panjang. Yang kedua, melayani pemesanan. Yang ketiga, melayani jual beli online. Yang keempat, inovasi pasar masih kurang. Ancaman dari produk kami ialah warga sekitar yang mungkin saja merasa tidak nyaman dengan suara ribut yang dihasilkan dari proses produksi kami, sehingga ada warga sekitar yang bisa menuntut agar perusahaan kami dihentikan atau ditutup. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proyeksi keuangan. Pada aspek keuangan ini, bisnis kami mendapatkan modal dengan bagi modal yang terdiri dari 3 orang. Per orangnya mengeluarkan modal sebesar 30.000, jadi modal awal kami sebesar Rp90.000. Berikut analisis harga dari produk kami. Yang terdapat buah kelapa, amplas, kaleng bekas, cat, dan juga tanah. Buah kelapa di sini terdiri dari 10 buah kelapa. Harga pengeluaran tidak ada dikarenakan kami menggunakan limbah buah kelapa atau kelapa yang tidak terpakai. Berikutnya amplas. Jumlah 1 meter dengan harga 3.000. Kaleng bekas dengan jumlah 10 buah, tidak mengeluarkan modal. 4. Cat sejumlah 1 kaleng 30.000. Tanah 1 karung. Jadi total jumlah pengeluaran kami untuk produk ini hanya 33.000 untuk 1 produk. Dengan modal awal 90.000 dan sisa 57.000, kami bisa menghasilkan 10 buah kelapa dan yang kami jual dengan harga 100.000 per potnya. Berikut ini tampilan proyeksi keuangan selama 1 bulan. Perkiraan pendapatan minimal kami 1 bulan sebesar 2.400.000 dengan 4 kali pemesanan. Pemesanan minggu pertama minimal 5 buah kelapa dengan penghasilan Rp500.000. Pemesanan minggu kedua minimal 4 buah kelapa dengan penghasilan Rp400.000. Pemesanan minggu ketiga minimal 5 buah kelapa dengan penghasilan Rp500.000. Pemesanan minggu keempat minimal 10 buah kelapa dengan penghasilan Rp1 juta. Jadi, total semuanya 2.400.000. Jurnal laporan laba rugi per bulan.
1. Biaya tenaga kerja. Biaya per orang 10.000 dan kami terdiri dari 3 orang, berarti 30.000 dikalikan dengan 4 kali pemesanan. Jadi biaya tenaga kerja di sini 120.000. Biaya bahan baku yang ada pada tabel tadi sebesar 33.000. Biaya bahan baku dikali dengan 4 pemesanan ditambah dengan 100.000 biaya tidak terduga. Total 232.000. Jadi yang terakhir untuk menghitung laba yang diperoleh dengan cara pendapatan dikurang biaya tenaga kerja dikurang bahan baku sama dengan laba. Pendapatan sebesar 2.400.000 dikurang biaya tenaga kerja sebesar 120.000 dikurang bahan baku sebesar 232.000. Sisa hasil 2.048.000. Jadi laba yang diperoleh per bulannya sekitar 2.048.000. Analisis risiko bisnis. Pada bagian ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, masalah-masalah yang potensial. Masalah-masalah yang potensial dapat berasal dari dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Masalah dari dalam ialah berupa sisa-sisa daur ulang yang benar-benar tidak dapat diolah lagi sehingga membutuhkan keterampilan khusus dalam pengolahannya. Sedangkan masalah dari luar yaitu datang dari warga sekitar yang merasa tidak nyaman atas suara-suara ribut dari hasil produksi kami yang menyebabkan masyarakat sewaktu-waktu saja bisa menuntut perusahaan kami untuk tutup. Bagian kedua ialah risiko dan hambatan. Hambatan dalam bisnis kelapa bonsai ini ialah kesulitan dalam mendapatkan bentuk kelapa yang unik. Dengan risiko seperti ini, kemungkinan biaya lebih untuk mengolahnya. Tapi, jika pengolahan tidak tepat, kemungkinan kelapa bonsai tidak akan menjadi bagus. Berikut ini merupakan contoh-contoh kelapa bonsai yang memiliki bentuk yang unik. Salah satu hambatan dalam proses produksi ini ialah kurangnya ketepatan dalam proses perawatan, sehingga yang akan menyebabkan kelapa bonsai tersebut akan cepat mati. Berikut ini contoh-contoh kelapa yang telah mati. Ketiga, dampak terhadap masyarakat sekitar. 1. Keuntungan, yaitu membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat sekitar dan lingkungan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Yang kedua, memberikan pajak pendapatan kepada pemerintah kabupaten. Yang ketiga, masyarakat sekitar dan lingkungan dapat dibantu dengan dana alokasi khusus dari perusahaan untuk kegiatan sosial dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Yang keempat, antisipasi risiko usaha. Yang pertama ialah kami akan membuat produk kelapa kerdil yang dalam bentuk yang unik serta menarik daya konsumen dan beda dari produk lainnya. Yang kedua, untuk bahan baku kami akan mencari kelapa ke berbagai tempat lainnya atau kami akan membudidayakan sendiri kelapa tersebut untuk menghasilkan kerajinan tangan yang lebih maksimal.